Baiklah, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Bisa dikatakan perkuliahan yang ke-9 ya. Artinya perkuliahan pertama setelah UTS ya. Kita bahas mengenai kategori ya, kategori desain kebijakan. Kategori desain kebijakan, bahwa di dalam desain kebijakan publik itu ya, nah ini kan merupakan proses ya, proses yang kompleks ya, yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan melibatkan berbagai aspek ya, mulai dari perumusan masalah sampai kepada implementasi ya, yang mana dari perumusan masalah sampai implementasi itu sangat berhubungan di situ ya, sangat berhubungan, ada saling pengaruh ya antara perumusan dengan implementasi ya. Nah, tentu di dalam desain kebijakan itu ada beberapa kategori utama ya yang bisa dikelompokkan di sini ya. Hal itu dimaksudkan supaya sesuai dengan kebutuhan publik ya. Tentu di dalam kategori desain kebijakan itu ya, ini membantu ya di dalam memahami fokus ya, membantu di dalam memahami ruang lingkup ya, serta membantu di dalam pendekatan yang digunakan ya di dalam proses perancangan kebijakan itu ya. Nah, secara umum di dalam kategori desain kebijakan itu dibagi menjadi 4 ya. Ada 4 macam desain ya. Ada desain konseptual ya, atau konseptual policy design ya. Ada desain institusional ya, institutional policy design. Ada desain instrumen ya, instrumental policy design, dan juga ada desain implementatif ya, implementation policy design ya. Tentu dari keempat kategori ini ya saling berkaitan ya, dan juga membentuk satu kesatuan logis di dalam siklus perumusan kebijakan publik ya. Yang pertama yang dinamakan desain konseptual ya, bahwa di dalam desain konseptual ini fokus pada tahap awal proses kebijakan ya, yaitu berfokus pada bagaimana suatu masalah publik itu diidentifikasi ya, bagaimana didefinisikan, dan juga bagaimana ya dimaknai oleh pembuat kebijakan. Tentu pada tahap ini ya, ini pemerintah berusaha memahami ya mengenai akar permasalahan ya secara komprehensif, agar kebijakan yang dirancang itu tidak hanya ya menyentuh gejalanya saja ya, tetapi juga untuk menyelesaikan penyebab mendasar dari masalah yang ada ya. Itu yang pertama ya, yang desain yang pertama. Kemudian desain yang kedua itu desain konseptual ya. Yang pertama tadi konseptual itu ya, ini juga mencakup ya penetapan tujuan dari kebijakan itu ya, kemudian mencakup nilai-nilai yang mendasarinya ya. Selain itu juga mencakup mengenai prinsip-prinsip normatif ya yang ingin diwujudkan di situ ya. Nah, dengan kata lain, desain konseptual itu menjadi dasar filosofi di situ ya, menjadi dasar arah ideologis ya bagi kebijakan publik tentu yang akan dibentuk ya. Kemudian berikutnya namanya desain institusional ya. Nah, di dalam desain institusional ini berkaitan dengan bagaimana ya struktur
dan juga bagaimana aktor dari kelembagaan itu diatur untuk mendukung pelaksanaan dari kebijakan ya. Tentu di dalam kategori yang kedua ini ya, ini perhatian utama diperlukan tentu kepada penentuan siapa ya yang berwenang di dalam mengambil keputusan ya. Bagaimana hubungan antar lembaga itu dibangun ya, serta bagaimana koordinasi itu dilakukan di antara berbagai unit pemerintah. Tentu di dalam desain yang kedua ini ya, ini juga mempertimbangkan mengenai kapasitas ya dari birokrasi, juga mempertimbangkan mengenai mekanisme akuntabilitas dan juga mempertimbangkan mengenai tata kelola yang transparan ya. Tentu kualitas desain dari institusional ini sangat menentukan ya di dalam keberhasilan kebijakan ya. Karena apa? Karena tanpa dukungan dari kelembagaan yang kuat, maka kebijakan yang baik di atas kertas itu akan sulit ya untuk diimplementasikan secara efektif di lapangan, sangat sulit. Kemudian yang ketiga ada yang namanya desain instrumen ya, atau instrumental policy design ya. Tentu di dalam kategori ini fokusnya pada pemilihan alat ya, atau pada instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan ya. Nah, instrumen kebijakan ini dapat berupa regulasi ya, berupa aturan ya, berupa subsidi ya, berupa pajak, berupa insentif ekonomi ya, berupa program sosial, berupa kampanye publik, atau mungkin bisa berupa kombinasi ya dari beberapa instrumen yang saya sebutkan tadi sekaligus ya. Nah, instrumen ini harus mempertimbangkan mengenai konteks sosial ya, konteks ekonomi dan juga politik, agar apa di situ tentu supaya kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat ya, serta bisa memberikan dampak yang nyata ya di masyarakat ya. Nah, di dalam desain instrumen ini juga tepat ya, Waalaikumsalam, juga tepat akan meminimalkan ya mengenai biaya kebijakan ya di situ, mengenai policy cost-nya di situ. Selain itu juga untuk meningkatkan efektivitas implementasi ya, dan juga untuk memastikan bahwa manfaat kebijakan ini dapat dirasakan ya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Ini. Dan yang terakhir ada namanya desain implementatif ya, atau implementation policy design ya. Nah, di dalam desain implementasi ini atau di dalam desain implementatif ini merupakan tahap ya, tahap di mana kebijakan yang telah dirancang ini diterjemahkan ya ke dalam langkah-langkah operasional ya, di dalam pelaksanaan secara operasional seperti apa ya. Nah, di dalam kategori ini meliputi ada penetapan strategi dari pelaksanaan ya, pembagian tanggung jawab antar lembaga, kemudian penyusunan ya jadwal kegiatan ya, hingga pada pengawasan dan juga evaluasi kinerja ya. Nah, di dalam desain implementatif ini penting ya untuk memastikan bahwa kebijakan itu memiliki mekanisme pemantauan ya, yang berupa apa? Monitoring ya, yang jelas ya, serta ada ruang untuk melakukan penyesuaian apabila ditemukan ya kendala di dalam pelaksanaannya ya. Nah, pendekatan adaptif di dalam desain implementatif ini sangat penting ya, agar apa di situ, supaya kebijakan ini
mampu berfungsi secara dinamis ya, sesuai perubahan kondisi sosial dan juga ekonomi ya di situ. Jadi keempat kategori yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak berdiri sendiri ya, tetapi saling terkait satu sama lain ya. Desain konseptual ya, ini memberikan misalnya ya, memberikan desain konseptual misalnya itu memberikan arah normatif ya bagi kebijakan ya. Kemudian desain institusional ini menciptakan struktur pendukungnya ya. Kemudian desain instrumen menyediakan alat pelaksanaannya ya. Dan juga desain implementatif ini memastikan mengenai kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan ya. Tentu di situ hubungan yang harmonis ya antara keempat kategori itu ini akan menghasilkan kebijakan publik yang terencana dengan baik ya, sehingga dapat dioperasionalkan secara efektif serta memiliki legitimasi sosial yang kuat ya. Di situ. Nah, itu pengantar dari saya terkait mengenai kategori desain kebijakan ya. Dan untuk ya